Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah sahabat dakwah mu'allaf yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu lancar dalam segala urusan dan selalu murah rezeki serta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kemalangan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mantan kafir yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dinul Islam, Filipus Christian, menjumpai saudara-saudara dalam satu segmen lagu. Satu segmen lagu. Satu segmen konten surada-surada ya. Malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu ini dia, Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan Maha Lemah. Nah, ini agak menarik ini. Sebab ini pertanyaan seorang doktor ya, calon doktor ya, yaitu Pendeta Esra Soru ya, begitu ya. Yang mengarah kepada narasi ini ya. Sebenarnya dia tidak mengatakan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Lemah, tapi narasi dan diksi yang dia bangun ini mengarah kepada maksudnya pernyataan yang dia sampaikan ini mengarah ke narasi ini, yaitu Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan Maha Lemah. Pokoknya bingung ngungung binging. Membingungkan surada-surada ya. Kita akan menyaksikannya sekitar 10 hingga 15 hingga mungkin 20 menit ke depan. Tetap terus dukung channel kami, like, comment, subscribe, and share supaya kita semua insya Allah dapat suatu penjelasan dan pencerahan dari setiap konten. Ya, jangan lupa bunyikan juga lonceng. Dan sebelumnya saya mengajak saudara untuk mendukung dakwah kami, di mana dakwah kami hari ini alhamdulillah terus berjalan dan mendatangkan hidayah. Banyak orang yang alhamdulillah memeluk Islam dan menerima hidayah untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan yang lurus yang terus menerus kita impikan dan dambakan setiap hari. Nah, yaitu dengan cara mendukung program pembangunan kami. Alhamdulillah hari ini kita tetap terus melakukan kegiatan ya, yang mana terus kita membangun dan insya Allah ke depan dalam waktu dekat ini, karena tukang ya belum bisa bekerja karena musim hujan, penghujan yang sangat amat sangat di sini, sehingga kami merubah program yang tadinya pengecoran lantai atas musola, kini kita ke penimbunan dulu tanah ya, penimbunan tanah, lahan yang agak yang agak rendah kita timbun dengan tanah, dan kita membeli tanah per dump truknya ini hanya 150-150 ribu ya per dump truk, satu dump truk tanah timbun ya, tanah cuttingan ya, atau tanah yang diambil dari gunung ya, begitu ya. Sehingga nanti kalau hujan sudah mulai aman, sudah enggak lagi deras atau intensitas hujan itu rendah, atau sudah agak mataharinya udah mulai timbul, kita akan melaju kepada pengecoran lantai atas musola. Karena alhamdulillah sekarang sudah lengkap bahannya, kita tinggal menunggu cuacanya bagus, kita lanjut kepada pembangunan musola atau melanjutkan daripada pengecoran lantai musola. Dan ini dia Viti yang mungkin bisa menjadi pertimbangan Anda mendukung program kami. Ini dia, check it out. Siapa kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen atau satu keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan. Insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung daratan, sudah selesai. Amin insyaallah. Ya, seperti ini ya bangunan yang sedang kami bangun. Insyaallah kegunaannya adalah untuk menampung dan mendidik mu'alaf, membina mu'alaf, mengajarkan mu'alaf tentang Islam secara kafah, menampung juga insyaallah, dan juga membina anak-anak yatim dan anak-anak juga di sekitar sini untuk bisa mengaji
Iqra ya, mengaji, membaca Al-Quran dan juga mengenal tentang hukum-hukum Islam yaitu fikih. Tabarakallahu fikum, silakan dukung melalui nomor rekening kami yang tertera dan mengkonfirmasinya lewat WA kami. Langsung saja kita membahas yang satu ini, saudara-saudara. Kok jadi bahas itu ya? Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan Maha Lemah. Kenapa saya katakan dan saya ambil tema ini? Saya jadikan ini tema karena ini dia alasannya, videonya. Dan akan kita recokin dan jawab bersama-sama. Ini dia videonya. Apa orang Kristen menjadikan seorang manusia jadi Tuhan? Saya tanya, maksudnya siapa? Yesus. Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Saya bilang, kamu salah. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan manusia jadi Tuhan. Yang kami percaya itu adalah Tuhan jadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan, mustahil. Tuhan jadi manusia. Apa yang mustahil? Sekarang saya tanya, Tuhanmu orang Islam itu. Ya, Maha Kuasa. Dia nyerang Islam ya? Maha Kuasa. Maha Kuasa itu apa? Artinya maha segalanya, bisa segala sesuatu, bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau bisa, ya berarti dia bisa jadi manusia. Apanya yang susah bagi Allah? Jadi jangan terbalik-balik pikirannya. Orang Kristen tidak anggap manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Camkan itu. Mengapa? Oke, yang kita ambil dari kalimat ini adalah buktinya Tuhannya orang Islam Maha Kuasa apa enggak? Dia bisa jadi manusia. Artinya sudah banyak orang-orang yang bernarasi seperti ini ya, di mana Tuhannya orang Islam katanya itu tidak Maha Kuasa karena tidak bisa jadi manusia. Hai bro, yang namanya Tuhan itu Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Segalanya, Maha Suci dari segala kelemahan, Maha Suci dari segala keterbatasan, Maha Suci dari segala kekurangan. Ya, Tuhan jadi manusia bisa nggak? Bisa. Tapi untuk apa kemudian Tuhan melakukannya? Tuhan adalah zat yang maha mulia, tetapi dia tidak maha hina. Dia maha kuasa, tetapi dia tidak maha lemah. Dia maha agung, bukan berarti dia maha hina. Ya, sekarang saya kasih tampilkan kepada saudara-saudara mungkin gambar ini ya. Saya tampilkan gambar ini sebagai suatu sebuah renungan. Ya, kira-kira apa yang Anda pikirkan dari gambar ini? Apa yang saudara pikirkan dari gambar ini? Nih, saya tantang saudara untuk berpikir, membuka pikiran Anda. Ya, dari gambar ini kita lihat ada orang yang mengangkat batu besar ya. Kita anggap saja itu Tuhan ya, sedang mengangkat sebuah batu. Ya, oke. Nah, dari narasi yang warna hijau. Ya, tulisan yang warna hijau. Bisakah Tuhan menciptakan makhluk paling cerdas? Ya, ini perbandingan ya. Kita buka akal ya. Memang untuk jadi mu'alaf itu sebetulnya nggak perlu pintar ya sebetulnya. Tapi bagi saya waras aja. Saya tersinggung kalau dibilang memang mu'alaf itu pintar-pintar. Enggak kok, saya nggak pintar juga kan. Ya, tetapi ya jadi untuk bisa menjadi mu'alaf, untuk bisa meninggalkan sebenarnya ajaran keblingar seperti ini, sebenarnya tinggal butuh kewarasan saja ya. Anda cukup waras, insya Allah Anda mu'alaf ya. Kalau Anda waras ya, walaupun pintar nggak akan pernah mu'alaf, nggak pernah akan hinsap. Di narasi hijau, catatan warna hijau saya tunjuk ya. Bisakah Tuhan menciptakan makhluk paling cerdas sampai-sampai makhluk tersebut lebih cerdas dari Tuhan itu sendiri? Bisa nggak? Kalau ciptakan makhluk maha cerdas, yang mana makhluk yang dia ciptakan itu sendiri tidak lebih cerdas daripada dia, maka dia tidak maha kuasa. Mampu enggak Tuhan itu melakukan? Mampu. Jawabannya mampu, karena dia maha kuasa. Tapi untuk apa dia melakukan itu? Dia dengan menciptakan makhluk cerdas melampaui kecerdasan Allah, maka dia telah menghina kecerdasannya sendiri. Itu logikanya Pak Pendeta ya. Ya, Pak Pendeta, itu logikanya, logika yang kami pakai untuk membandingkan Tuhan makhluk dan Tuhan yang bukan makhluk. Ya, narasi yang warna putih. Ya, oke. Narasi yang warna putih yang saya tulis di batu ya. Bisakah Tuhan menciptakan makhluk paling sakti sehingga saking saktinya makhluk ini ya, makhluk itu mampu membunuh Tuhan itu sendiri? Bisa enggak Tuhan menciptakan makhluk yang hebat, yang maha kuasa, yang berkuasa, bahkan dia mampu membunuh Tuhan? Jawabannya tidak. Oke, kalau tidak, seandainya tidak, maka berarti Tuhan tidak maha kuasa. Tapi
Tetapi kalau Tuhan mampu menciptakan makhluk yang lebih kuat dari dia, ya, itu namanya dia menghina kekuatannya sendiri. Tuhan Maha Kuasa, tapi dia tidak akan mau mengingkari kemahakuasaannya sendiri dengan menciptakan sesuatu yang lemah atau sesuatu yang bisa menandingi kekuasaannya. Itu kalau logika berpikir Pak Pendeta Esra Soru, ya. Dan yang narasi kuning ini, yang paling bawah nih. Bisakah Tuhan menciptakan benda yang besar dan berat sampai Tuhan sendiri itu tak mampu mengangkat? Ya, bisakah Tuhan menciptakan benda atau batu misalnya, ya, batu, ya, digambar atas batu. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang besar dan berat sampai Tuhan sendiri tak mampu mengangkat batu ciptaannya itu? Saya tanya kepada Pak Pendeta Esra Soru, mudah-mudahan sampai ke dia, ya. Karena saya nggak pernah ketemu dengan dia, cuman sekali nggak pernah, cuman di room, tapi saya nggak bisa naik, ya, karena dia nggak suka di kolom debat secara live, memang orang ini. Ya, bisakah Tuhan menciptakan sebuah batu yang besar dan berat sampai Tuhan sendiri tak mampu mengangkat batu ciptaannya itu? Jawabannya bisa, kan Tuhan Maha Kuasa. Tetapi ketika dia menciptakan batu itu, ya, batu yang berat itu, yang mana batu itu tidak bisa diangkat, maka ciptaannya itu akan menghina kemahakuasaannya, yaitu dia tidak mampu mengangkat. Ya, kalau Tuhan menciptakan benda yang dia sendiri masih bisa mengangkat, berarti dia tidak maha kuasa. Yang kita minta adalah Tuhan itu mampu menciptakan batu yang berat, besar, yang mana sampai-sampai Tuhan Sang Pencipta ini tak mampu mengangkat batu itu. Kalau dia tak mampu menciptakannya, berarti dia tidak maha kuasa. Tetapi ketika dia mau menciptakan benda yang berat sampai dia tidak mampu mengangkatnya, maka dia juga menghina kekuasaannya, karena ciptaan lebih hebat dari dia. Ketika dia berubah menjadi manusia, bisa nggak? Bisa, Pak Pendeta, ya, bisa. Ketika Tuhan menjadi manusia, bisa nggak? Bisa. Allah Subhanahu Wa Taala bisa nggak menjadi manusia? Bisa. Manusia, Pak Pendeta, maka dia telah menghina kemuliaannya. Dia menghina kekekalan, karena manusia pasti lemah. Lemah itu apa? Dia berhajat kepada makanan ketika dia lapar. Dia berhajat kepada minuman atau air ketika dia haus. Dia berhajat kepada tidur ketika dia ngantuk. Dia berhajat kepada obat ketika dia sakit. Dia berhajat kepada tempat berteduh ketika dia hujan. Dia berhajat kepada maut ketika dia mati. Dan Tuhanmu mati dalam 3 hari. Dia pernah dikalahkan oleh ciptaannya sendiri, yaitu kematian. Ya, karena kematian katanya kuasa iblis. Berarti iblis pernah membunuh Tuhanmu, Pak Pendeta. Berarti Tuhanmu tidak maha kuasa, karena kematian bisa membunuh dia. Bisa mengakhirinya. Tuhanmu tidak maha kuasa karena dia alfa dan omega. Kenapa saya bilang alfa itu awal, omega itu akhir. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron, pi, rho, sigma, tau, pi, cip, si, omega. Tuh kan saya masih hafal huruf Yunaninya. Huruf Ibrani juga masih hafal. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zain, ket, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ain, pet, sade, kof, resh, shin, taf. Tau atau taf. Jadi ketika Tuhan mau berubah menjadi manusia, bisakah dia? Bisa. Tetapi ketika dia berubah menjadi manusia, dia telah menghina kemahakuasaannya. Dia telah menghina kekekalannya. Dia telah menghina kekuatannya. Dia telah menghina kekudusannya. Dia menghina, karena kalau dia berak, dia berhajat pada air untuk cebok. Tuhan penuh tai. Di atas kepala ada tai namanya ketombe. Di mata ada tai namanya kemong, ya, kalau kita di sini bilang. Di sini, ya, telinga itu namanya kalau kita bilangnya conge, ya, conge. Di hidung ada tai namanya upil. Tai gigi, ya, daki, turun ke bawah, ketek, busuk tai, ya, di depan tai, di belakang apalagi tai itu pabrik mentega, sampai ujung kaki tai semua. Tuhan ketika dia menjelma menjadi manusia, bisa. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia kemudian telah menghina kekudusannya sendiri. Dia kemudian telah menghina kekekalannya sendiri. Dia telah menghina kemahakuasaannya itu sendiri. Jadi dia tidak akan bisa berubah atau menjadikan segala sesuatu yang mana telah sesuatu yang dia ciptakan dan dia dijadikan itu menghina kemahakuasaan, menghina ke sifatnya yang maha.
Gitu loh Pak Pendeta kalau mau beragama. Intinya nggak perlu pintar sebetulnya untuk menjadi seorang yang beriman kepada Tuhan yang benar. Cukup waras. Cukup waras. Ketika ada Tuhan yang mati, nah itu bingung gua. Tuhan kok mati? Superman aja mati saya kecewa ya. Spiderman aja dibunuh goblin saya kecewa. Apalagi Tuhan dibunuh sama Hansip. Waduh, sangat kecewa saudara-saudara. Karena this is my superhero is dead. My superhero is die. Waduh. Sampai di sini mungkin karena sudah 16 menit, mudah-mudahan kita semua tercerahkan dan mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya, dan otak kita masih waras untuk terus menyembah Tuhan yang tidak bisa dibatasi dengan sifat makhluk. Tuhan yang maha mulia yang mana dengan kehinaan yakni kematian. Tuhan yang maha agung tidak akan dibatasi dengan kekotoran dan kenajisan seperti tai upil, tai gigi, tai conge dan sebagainya ya. Tuhan kita terus menyembah Tuhan yang maha sempurna dan maha indah, yang keindahannya tidak bisa diwakili hanya dengan makhluk berjenggot. Demikian, salam waras, salam akal sehat. Karena kau telah menyerang Islam, aku pun punya hak jawab untuk membantu agamaku, untuk menolong agamaku. Demikian Pak Pendeta, salam akal sehat. Tuhan kami tidak bisa berubah menjadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan kami bisa menjadi manusia, tetapi dia tidak akan melakukannya. Karena ketika dia melakukannya, maka dia telah menghina kekudusan, kemuliaan, dan keesaan, serta kekuasaannya sendiri. Demikian, salam akal waras, tabarakallah fikum, jazakallah khairan katsiran. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan Subhana wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, Carlos. Carlos.